bertemu lagi dengan Ibu Guru Aksalia Ramadhani. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, kelas 3. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari dua muatan pembelajaran, yaitu SBDP dan Bahasa Indonesia. Pada muatan SBDP, kita akan belajar tentang pola irama. Dan pada muatan Bahasa Indonesia, kita akan belajar kosakata dan kalimat efektif pada teks bacaan. Mari kita mulai. Seni budaya dan prakarya. Kita akan belajar tentang pola irama pada lagu. Sebelumnya, Ibu akan bertanya, apakah anak-anak sekalian sudah tahu apa itu pola irama? Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam satu atau beberapa birama yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Pola irama ini biasa juga kita pahami dengan panjang pendek bunyi pada lagu yang dihitung berdasarkan ketukan. Pola irama dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola irama pendek dan pola irama panjang. Untuk lebih memahami tentang pola irama pendek dan pola irama panjang, mari kita lihat teks lagu Cicak di Dinding ciptaan NN. Di samping ini merupakan contoh pola irama pada lagu Cicak di Dinding ciptaan NN. Pola irama dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, pola irama pendek. Yang kedua, pola irama panjang. Pola irama pendek biasa dilambangkan dengan garis pendek, sedangkan pola irama panjang biasa dilambangkan dengan garis yang lebih panjang dari pola irama pendek. Nah, sekarang anak-anak dapat melihat contoh pola irama pada lagu Cicak di Dinding ciptaan NN. Garis pendek dan garis panjang yang berwarna merah di bawah teks Cicak di Dinding itu adalah pola irama. Nah, untuk lebih memahami, kita akan lebih mudah mengetahui pola irama suatu lagu dengan bernyanyi sambil bertepuk tangan. Mari kita menyanyikan lagu Cicak di Dinding ciptaan NN bersama, sembari menepuk tangan sesuai dengan pola irama yang sudah tertera. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Hebat anak-anak Ibu, semuanya pintar bernyanyi ya. Nah, dari apa yang sudah kita nyanyikan, kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana pola irama yang diterapkan pada lagu Cicak di Dinding ciptaan NN. Kalian bisa melihat kotak-kotak kecil atau garis-garis pendek yang Ibu lingkari adalah pola irama pendek, karena ketukannya satu tepukan, dan satu garis panjang yang Ibu lingkari pada kata ding adalah pola irama panjang, karena dia memiliki ketukan lebih dari satu ataupun temponya lebih lambat daripada pola irama pendek. Itulah contoh pola irama dalam lagu. Baiklah, itulah pelajaran tentang pola irama dalam lagu. Ibu akan membebaskan anak-anak untuk mempelajari pola irama dalam lagu secara mandiri. Silakan kalian menyanyikan lagu sambil bertepuk tangan sesuai pola irama yang sudah tertera. Selanjutnya, kita akan masuk kepada muatan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran muatan bahasa Indonesia adalah 1. Setelah mempelajari materi, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. 2. Setelah melakukan pengamatan, siswa dapat menyusun informasi lisan atau tulisan atau visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif. Sebelumnya, mari dengarkan Ibu membacakan ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup terbagi menjadi 3 macam, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua makhluk hidup mempunyai ciri-ciri khusus.
Amatilah makhluk hidup dan benda tidak hidup. Makhluk hidup adalah segala yang bernapas. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Pohon pisang, pohon jambu, dan belalang adalah makhluk hidup. Mereka juga bernapas dan butuh makanan. Batu, kerikil, air, dan udara adalah benda tidak hidup. Makhluk hidup berbeda dengan benda tidak hidup. Benda mati tidak bernafas. Mereka juga tidak membutuhkan makanan. Benda mati tidak dapat tumbuh. Masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri. Dari bacaan yang sudah Ibu bacakan, apakah anak-anak bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup? Nah, Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup secara umum. Ciri-ciri makhluk hidup. Sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. 1. Bergerak. 2. Bernafas. 3. Mengalami pertumbuhan. 4. Berkembang biak. 5. Makan dan minum. 6. Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Selanjutnya, cara makhluk hidup berkembang biak. Seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, bahwa cara makhluk hidup berkembang biak dapat dibedakan menjadi 3, khususnya pada hewan. Yang pertama beranak, yang kedua beranak dan bertelur, dan yang ketiga bertelur. Anak-anak bisa melihat gambar yang sudah Ibu sajikan. Nah, contoh hewan yang beranak adalah kucing, sapi, paus, anjing, dan lain-lain. Nah, untuk contoh hewan yang bertelur, ada ayam, buaya, kura-kura, ikan, dan burung. Selanjutnya, ada contoh hewan yang berkembang biak dengan cara beranak dan bertelur, yaitu hiu dan ular. Sebenarnya, masih banyak contoh lain yang belum disebutkan pada contoh-contoh yang Ibu sajikan. Nah, untuk lebih mengerti, kita akan melakukan pengamatan terhadap hewan di sekitar kita. Kelompokkan hewan-hewan tersebut berdasarkan cara berkembang biaknya. Baiklah, mari kita kerjakan bersama-sama. Baiklah, yang pertama, Ibu menemukan kucing di sekitar Ibu. Nah, cara berkembang biak kucing itu apa ya? Ya, betul sekali, kucing berkembang biak dengan cara beranak. Yang kedua, Ibu menemukan sapi di sekitar Ibu. Cara berkembang biak sapi apa ya? Ya, betul sekali, sapi juga berkembang biak dengan cara beranak. Yang ketiga, Ibu mendapatkan kambing di sekitar Ibu. Nah, bagaimana ya cara berkembang biak kambing? Iya, betul sekali, kambing juga berkembang biak dengan cara beranak. Dan yang keempat, kupu-kupu. Wah, kupu-kupu itu sangat indah ya. Kira-kira kupu-kupu beranak, bertelur, atau beranak dan bertelur? Ya, betul sekali. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, yang terakhir, Ibu mendapatkan ular di sekitar Ibu. Kira-kira ular berkembang biak dengan cara apa ya? Ya, betul sekali. Ular berkembang biak dengan cara beranak dan bertelur. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat efektif. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu kalimat efektif? Nah, kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja, karena kita berbicara tentang bahasa Indonesia, kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasan ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan. Nah, struktur kalimat efektif itu, kita harus memastikan kalimat yang kita buat mengandung unsur klausa minimal, yaitu